Shalom, shalom Pak Paul. Halo Bintang. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Pak, di situ kan dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Jadi kita diminta untuk menguduskan Yesus sebagai Tuhan. Jadi berdebat itu alkitabiah ya Pastor ya, karena ayat tersebut mengatakan kita boleh mempertanggungjawabkan iman kita, tetapi berdasarkan Alkitab. Lalu bagaimana Pastor melihat banyak juga orang yang mencoba membuktikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka menggunakan kitab suci agama lain, Pak. Ya, terima kasih. Yang menggunakan kitab suci agama lainnya siapa? Yang menggunakan kitab suci agama lainnya siapa? Ya, biasanya kan lebih mengangkat seperti mencoba menggunakan nama Isa Al-Masih, seperti itu, Pak. Apakah dua sosok Yesus dan Isa ini bisa disandingkan untuk dalam apologetika? Sebab kata Isa itu ya sebetulnya Isa yang dalam Muhammad itu udah jelas Isa yang berbeda ya, karena ceritanya kan udah jauh berbeda, ya kan? Dan Isanya di dalam Al-Quran itu tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sementara Yesus yang di Alkitab dan Yesus yang dimaksud di dalam Talmud itu adalah Yesus yang mengenapi kitab para nabi. Karena untuk menjadi seorang rabai harus umur 30 tahun. Ya kan, dan Yesus diakui sebagai rabai, sebagai guru penyembuh kan. Dan harus dibaptis. Ya kan? Sebelum umur 30 tahun ya nggak bisa sekolah dia pokoknya. Dan berbagai macam permintaan. Tapi kalau masalah nama, ya karena kan memang Isa itu kan dari bahasa Arabnya kan, sama seperti Yesus, jadi Yesus dari Yesua. Gitu, jadi saya kira nggak masalah. Nggak masalah, cuman jangan pernah menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Yesus. Dan kalau saya lebih baik ngomong Yesus daripada Isa. Karena akhirnya sudah terjadi banyak kesalahkaprahan. Kita nggak usah bilang Isa Al-Masih, nggak usah. Akhirnya kita jadi salah. Tujuannya kita baik. Jadi gini ya, kita di dalam penginjilan kita harus sesuai dengan konteks budaya, tanpa menghilangkan budaya asli. Misalnya orang-orang Banten, kita nggak boleh menghilangkan budaya Banten. Seperti Nomensen nginjili orang Batak, dia nggak kehilangan budaya Bataknya kan. Nah, kalau kita nginjili orang Dayak, kita nggak boleh menghilangkan budaya Dayaknya. Orang-orang Yunani diinjili Paulus, budaya Yunaninya nggak hilang loh. Nggak terus jadi Yahudi disunat, nggak kan? Enggak loh. Nah, beda dengan orang Islam. Kalau mereka mau berdakwah ya kudu jadi Arab. Baru benar kata mereka. Nah, sekarang sama. Tetapi kecuali kalau kita menginjili orang Islam, jangan gunakan istilah-istilah apa yang di dalam Islam, kita bingung. Nah, ekstrimnya ada orang yang mengganti kata Allah dengan Elohim, nggak mau pakai kata Allah. Sebenarnya nggak apa-apa, karena Allah itu, Yesus pun disebut Allah. Ya kan? Dan Allah itu sudah menjadi bahasa yang diserap di dalam bahasa Indonesia sebagai sang pencipta. Itu loh. Kecuali keluar peraturan kayak di Malaysia nggak boleh kata Allah dipakai oleh orang Kristen. Nah, misalnya ya. Tapi selama itu masih itu nggak masalah. Tetapi balik lagi menginjili orang Islam itu ya, kita nggak usah kontekstual karena Islam itu adalah kontra dari Kristen. Ajaran dalam Islam adalah kontra dari Kristen. Nggak akan pernah bisa ketemu. Ya, kalau mau bersatu orang Islam dengan orang Kristen jangan cerita agama. Begitu cerita agama pasti ribut. Karena ketika kita memberi pengertian pun akan dibilang orang munafik. Kalau kita orang-orang yang sudah murtad dari Islam, lalu dia cerita tentang Yesus dengan cara Al-Quran, mereka sudah tutup kuping, nggak akan berhasil. Ini kan syaitan penyesat dan sebagainya macam. Kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak. Oke.